Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Risdianto. Saya dari kelas MPIE 4 B2 dengan NIM 19030278. Di sini saya akan melakukan uji ANOVA dan uji regresi. Yang pertama, kita akan melakukan uji ANOVA dengan hipotesis ANOVA sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita menuju ke data yang sudah disiapkan, yaitu tingkat ketertarikan terhadap produk sabun muka skala 1 sampai 0. Itu ada produk A, produk B, dan produk C. Dari keseluruhan data ini, kita akan melakukan yang pertama, yaitu melakukan uji ANOVA terlebih dahulu sebelum melakukan uji regresi. Kita langsung saja ke data SPSS. Ini adalah hasil data dari Excel yang kita pindahkan di SPSS. Pertama, kita ke value review, kita ubah nama dari kode menjadi produk dan respon. Untuk desimalnya kita nolkan saja. Kita ke value label, kita value-nya untuk produk A sampai dengan produk C. Kita oke. Lalu kita ke data view lagi untuk mencari hasil uji ANOVA. Pertama kita ke analis, lalu kita ke compare means, ke one way ANOVA. Lalu di sini kita akan memindahkan produk di faktor, lalu di respon untuk di dependent list. Kita klik saja. Setelah itu kita ke option. Untuk option kita pilih ke deskriptif, lalu kita centang ganti conference list dan kita langsung ke continue. Lalu kita oke. Setelah itu kita akan menuju ke hasilnya. Di sini sudah terdapat beberapa indikator tabel. Yang pertama adalah tabel deskriptif. Untuk tabel deskriptif ini kita bisa melihat rata-rata atau min dari produk A sampai dengan C, dan kita juga bisa melihat dari min total dari produk A dan B serta C. Kita bisa lihat berapa total rata-rata dari ketiga produk tersebut. Selanjutnya kita bisa lihat tabel selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat dari hasil uji ANOVA yang kita peroleh, yaitu pertama yang penting adalah F dan DR. Di sini ada DR-nya 2 dan F-nya 97,788. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel, yaitu F table untuk membandingkan dengan F hitung yang sudah diperoleh. Nah, untuk hasilnya F table yang kita gunakan yaitu F table 3,10 yang bisa dilihat. Lalu kita menuju ke data dari yang tadi uji ANOVA. Dengan ini yaitu yang diperoleh F table dengan F hitung yaitu lebih besar F hitungnya. Nah, dengan ini berarti H0 ditolak. Maka itulah tadi hasil yang kita peroleh untuk hipotesis ANOVA. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji regresi linier sederhana, yang dimana terdapat hipotesis uji regresi H0 sama dengan P sama dengan 0, variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen, dan variabel independen mempengaruhi variabel independen. Untuk melakukan uji regresi, saya menggunakan data speed dan distance. Ini bisa dilihat data dari untuk melakukan uji regresi. Selanjutnya kita akan menuju ke SPSS. Nah, di sini saya sudah memindahkan data yang dari Excel ke aplikasi SPSS. Nah, kita langsung aja. Langkah pertama kita ke regression, ke linear. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa variabel yang akan kita pindahkan ke bagian dependen dan independen. Nah, untuk independennya kita pilih speed, lalu ke dependen kita pilih distance. Nah, itu kita peroleh dari data yang ada dalam Excel tadi, yaitu dua indikator speed dan distance. Lalu kita ke statistik, kita centang bagian covariance interval, kita pilih, kita continue saja. Lalu kita ke option, centang yang bagian tadi, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasilnya yang diperoleh. Nah, di sini ada hasil dari beberapa indikator regression. Di sini bisa lihat dari tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan ada ANOVA. Di sini kita bisa melihat dari tabel coefficient. Ini adalah hasil dari uji regresi kita. Nah, ini untuk hasilnya kita akan melihat dari model regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan A plus BX,
dengan hasil yaitu min 17,631 plus 3,94x. Nah, ini adalah tabel coefficientnya, kita bisa lihat. Dan untuk kriteria pengujian kita juga bisa melihat, jadi datanya kita peroleh F dan di F. Lalu di sini kita akan membandingkan dengan F tabel dengan F hitung. Nah, di sini kita memperoleh yaitu F tabelnya 4,04, yang dimana F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak sedangkan H1 diterima. Lalu selanjutnya kita menuju ke koefisien determinasi. Kita bisa melihat di sini hasilnya, model summary-nya, yaitu dengan data X menyumbang untuk data Y. Nah, selanjutnya ada analisis uji regresi linear berganda. Nah, kita menuju ke datanya. Kita melakukan di sini kita sudah memiliki data, yaitu untuk variabel indikator YouTube, Facebook, new paper, dan sales. Nah, di sini kita akan menganalisis berapa pengaruh dari YouTube, Facebook untuk penjualannya. Kita menuju ke data yang sudah kita copy ke SPSS. Oke, selanjutnya kita akan mencari datanya. Kita ke analis, ke regression, kita pilih ke linear. Lalu kita pilih untuk variabel kita sales ke dependent. Lalu untuk independennya kita pilih YouTube dan Facebook. Lalu kita new paper kita pilih ke independent. Lalu ke statistik kita centang di confidence internal. Lalu kita oke. Nah, kita sudah di sini kita akan melihat hasilnya. Nah, di sini kita sudah melihat beberapa hasilnya dari beberapa indikator dan tabel yang sudah diperoleh. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ke model regresi linear berganda dengan rumus B0 plus BX1 dan seterusnya. Dan selanjutnya kita bisa melihat tabel untuk koefisiennya. Ini adalah data yang sudah kita peroleh untuk YouTube dan selebihnya. Untuk selanjutnya ada kriteria pengujian. Setelah kita ke model, lalu kita ke kriteria pengujian yang dimana F hitung lebih besar daripada SIG. Nah, bisa dilihat hasilnya ini. Untuk DR-nya kita memilih 3 dan selanjutnya ada tabel. Di sini kita bisa melihat dari ketiga variabel itu memilih hasil yang signifikan atau tidak. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui seberapa berpengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penjualan atau sales. Kita bisa lihat dari data SIG-nya, indikator SIG-nya kita bisa melihatnya berapa nilai itu. Dan selanjutnya ada yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Di sini di model summary kita bisa melihat berapa banyak independen variabel X menyumbang untuk variabel Y. Tidak berbeda jauh dengan sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.